Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mangku Setiomanunggal dengan NIM D6002200087. Di sini saya akan mengerjakan tugas permasalahan lingkungan dari mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Untuk permasalahan lingkungan yang saya angkat adalah permasalahan lingkungan deforestasi hutan di Indonesia. Memasuki inti masalah, deforestasi di Indonesia merupakan isu yang kompleks karena selalu terjadi seiring berjalannya waktu. Isu ini juga memerlukan kontribusi dari berbagai sisi masyarakat, mulai dari pemerintah, masyarakat Indonesia, hingga komunitas internasional. Pada tahun 2023, Indonesia secara resmi mengalami tingkat deforestasi sebesar 257.384 hektar. Angka itu merupakan 27% lebih banyak dibandingkan dengan angka deforestasi di Indonesia pada tahun 2022. Kemudian masuk kepada inti masalah selanjutnya adalah penyebab terjadinya deforestasi di Indonesia. Yang pertama adalah terjadinya ekspansi perkebunan yang masih sering terjadi di Indonesia. Ekspansi perkebunan ini tidak hanya berdampak kepada eh, masyarakat Indonesia sendiri, tapi juga berdampak kepada ekosistem hutan yang terkait dengan deforestasi atau penggundulan hutan tersebut. Kemudian ada pertambangan yang belakangan ini Indonesia merupakan negara yang membuka pertambangan secara besar-besaran karena terdapatnya nikel di Indonesia, eh, dan ini merupakan salah satu faktor penyebab dari deforestasi di Indonesia. Di sini juga kita bisa lihat terkait dengan industri-industri perkebunan dan pertambangan di Indonesia yang memerlukan izin dari pemerintah yang masih sangat kurangnya pemantauan dari pemerintah terhadap pembukaan lahan yang dilakukan oleh industri-industri perkebunan dan pertambangan. Kemudian ada illegal logging atau eh, penebangan secara ilegal. Ini bisa terjadi di Indonesia dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui dan belum menerapkan ilmu dari tebang pilih, sehingga masih banyak terjadi di Indonesia penebangan secara ilegal dan secara besar-besaran. Kemudian untuk komentar, deforestasi di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan mendesak yang membutuhkan perhatian serius. Faktor utama yang mendorong deforestasi adalah ekspansi perkebunan serta penambangan. Pada tahun 2023, Indonesia mengalami peningkatan 27% dalam kehilangan hutan primer dibandingkan tahun sebelumnya, dengan sekitar 139.100 hektar hutan hilang. Meskipun ada upaya dari pemerintah yang untuk mengurangi deforestasi melalui moratorium, izin baru, dan program deforestasi, efektivitas langkah-langkah ini seringkali dikritik karena kurangnya pengawasan yang ketat dan ketidakmampuan untuk menggantikan fungsi ekologi hutan primer yang hilang. Kemudian solusi menggunakan 5R. Pertama ada pengendalian perluasan perkebunan, yaitu pemerintah bisa menerapkan izin-izin baru yang lebih ketat dengan pengawasan yang lebih ketat kepada para industri yang ingin melakukan perluasan lahan. Kemudian ada reuse atau menggunakan kembali, seperti penggunaan kembali limbah kayu. Dengan banyaknya produksi kayu yang ada di Indonesia, diharapkan industri-industri bisa mengolah lagi kayu yang telah digunakan, yang sudah tidak terpakai, sehingga bisa dijadikan menjadi produk yang baru. Kemudian ada recycle atau mendaur ulang, seperti daur ulang produk kertas yang sering dipakai di dalam lingkungan masyarakat sehari-hari, sehingga bisa membuat kertas yang baru. Kemudian ada replace atau mengganti, seperti pertanian berkelanjutan. Untuk pertanian di Indonesia atau penanaman di Indonesia masih banyak teknik yang belum diterapkan. Jika kita mengambil contoh di luar negeri, ada pertanian yang dilakukan di atap rumah sehingga memaksimalkan lahan yang sudah tersedia dan tidak membuka lahan yang baru. Kemudian ada repair atau memperbaiki, yaitu dengan cara rehabilitasi hutan. Rehabilitasi hutan juga merupakan salah satu fokus pemerintah
untuk memperbaiki deforestasi di Indonesia. Akan tapi apabila rehabilitasi tersebut tidak dilaksanakan berbarengan dengan pengurangan perluasan perkebunan, maka efek dari rehabilitasi tidak akan terasa di dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya terkait dengan tugas mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Apabila banyak salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.